Baik, kita mulai saja agenda pada malam hari ini dengan agenda utama adalah sosialisasi pencapresan calon presiden Forum Alumni Telkom University yang keempat, begitu. Yang sebenarnya ini adalah satu kegiatan yang sudah atau perlu dilakukan di tahun lalu pada saat tahun 2020. Hanya 2020 itu kita semua dalam situasi yang sedang seru, ada kejadian pandemi dan kita masuk ke satu kondisi yang tidak menentu begitu, sehingga salah satu dampaknya bagi organisasi FAS ini adalah adanya penundaan pemilihan presiden yang keempat. Namun di kesempatan kali ini di 2021 sesuai dengan rencana dan rapat yang sudah diselenggarakan sebelumnya untuk menyelesaikan kepengurusan FAS 30 ini, FAS yang kepengurusan yang ketiga 2016 sampai 2020 di tahun 2021 ini. Mau tidak mau, semua rencana atau semua agenda yang kita persiapkan itu menjadi sesuatu yang perlu kita sosialisasikan sebagai rangkaian agenda yang nantinya pada bulan Desember, insya Allah tanggal 4 dan 5 Desember, itu akan kita selenggarakan RUA, Rapat Umum Anggota, dan di dalam RUA itu nanti ada pemilihan Presiden Forum Alumni Telkom University. Baik, sembari banyak yang hadir, kami akan mulai dengan agenda pertama adalah sosialisasi kegiatan pencapresan FAS di tahun 2021. Kepada Ketua Penyelenggara, kami persilakan Mas Dedi Novandianto, IF94. Silakan. Siap, terima kasih Mas Ferdian. Kita ini ya, diskusi sharing-sharing aja. Boleh saya share screen dulu untuk materi sosialisasinya. Wah, ada Pak Rahman. Izin Pak Rahman, saya menyampaikan materi dulu. Ampun. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung sama Mas Ferdian, memang ini sebenarnya agendanya agenda tahun kemarin. Pas awal tahun udah disiapkan, ternyata tahun kemarin ada pandemi yang kita nggak tahu, semua jadi berhenti mendadak, terus sempat tertunda, dan waktu itu emang sama pengawas Mas Triwiasa sempat juga dijelaskan juga di forum sejenis pertama ini, akhirnya sepakati untuk dilakukan penundaan sampai tahun ini. Pas awal tahun ini kita udah siap-siapin lagi, ternyata kok naik lagi pertengahan tahun ini ya, sempat naik. Terus pas mau akhir tahun ini, ya udah nih mau nggak mau kayaknya harus segera dijalankan ini. Karena nanti semakin lama semakin prosesnya akan semakin panjang. Nah, kita cerita dulu tentang alumni kita udah lebih dari 50.000, mungkin catatan terakhir bisa sampai 60.000 lebih kayaknya, ada lebih. Jadi dari puluhan ribu alumni kan yang cukup banyaknya, tersebar di malah seluruh dunia malah. Itu kan dicoba disatukan, dikolaborasikan dengan wadah ini yang forum alumni FAS ini. Nah, untuk kegiatan ini sih tentunya kita tujuannya memang untuk menjalankan
fungsi organisasi. Fungsi organisasi yang mananya kan diatur kan di dalam ADART, maka di dalam itu ya kita coba untuk menjalankan yang paling tertinggi itu namanya rapat umum anggota ya. Rapat umum anggota di dalamnya ada banyak kegiatan, salah satunya adalah pemilihan presiden yang ini perlu kita jalankan sesuai dengan instruksinya, dan tentunya kan kalau tujuan PAS sendiri kan ya semakin untuk memperkuat lah sinergi atau kolaborasi antar anggota atau anggota PAS. Jadi tentunya kan gimana sinergi itu bisa saling tumbuh, saling bekerjasama, dan kemudian juga kepada kampus juga bisa saling berkontribusi juga, dan kepada masyarakat tentunya banyak juga ini kan kontribusi alumni ya ke masyarakat dan kampus dan lain-lain juga. Nah, tadi sempat disampaikan sama Mas Ferdian tentang rundown acara, dan sebenarnya materi ini sempat kita share juga di beberapa timeline-nya ya, di sosmednya FAS, di IG maupun di kalau web masih ada proses untuk kita naikkan. Jadi informasi tentang kegiatan kemarin kita jabarkan untuk pendaftaran DPT, ada beberapa hal teknis yang masih harus kita sempurnakan. Nanti ke pending sedikit. Hari ini kita tanggal 9 November kita mulai dengan permulai pendaftaran capres pembukaan. Tadi siang disampaikan juga oleh Kang Pres Ahmad Nugraha di acaranya di Telyu Cafe, sampaikan tentang rencana kegiatan ini. Bisa juga sempat disampaikan juga di sana. Nah, dari tanggal 9 sampai tanggal 13 memang waktunya cukup mepet. Itu pendaftaran capres sampai tanggal 13 siang, nanti kita tetapkan siapa yang sudah masuk. Kemudian mungkin sorenya atau entah malamnya kita lakukan pengundian nomor urut capres-capres yang masuk setelah melakukan verifikasi. Nah, seperti agenda-agenda kampanye biasanya ada juga kegiatan untuk debat capres, itu kita jadwalkan tanggal 20 untuk debat capres pertama, sama tanggal 27 untuk debat capres yang kedua berikutnya. Dan terakhir 28 ya, tanggal 28 itu pendaftaran DPT, nanti kita diskusikan di bagian DPT. Kita coba tutup karena ada proses verifikasi kan, verifikasi nanti ada yang duplikat, ada yang pernah kuliah beberapa kali, itu kan kita perlu validasi juga. Jadi kita perlu waktu sampai tanggal pelaksanaan hari hanya, jadi perlu waktu untuk verifikasi dan lain-lain. Nah, terakhir ada 4-5 Desember itu sidang RUA. Jadi misalnya hari pertama itu sidang untuk laporan dulu dan lain-lain atau pembahasan ADART, nanti pemilunya di hari Minggunya di tanggal 5 Desember. Tapi itu ke dalam satu rangkaian ya, rangkaian sidang rapat umum anggota. Ini secara umum timeline-nya. Sebenarnya ada satu lagi agenda yang terakhir, yaitu serah terima. Cuman serah terima tanggalnya belum kita munculkan karena biasanya tergantung sama ini ya, kesediaan waktu, dan kalau sudah selesai semua rangkaian acara baru nanti dilakukan serah terima. Baik, berikut itu adalah susunan panitia KPU yang sudah dibuatkan Kepresnya pada tanggal 20 September kemarin. Memang sempat dinamis dulu pas awal tahun, sempat kita siapin SK-nya, tapi susunannya cukup dinamis. Kemudian akhirnya kita tetapkan yang ini. Steering komitenya sama Kang Triwiasa, kemudian ada Kang Hendy, ada juga Kang Ahmad Nugraha, ada Kang Nugroho Kito, dan Mas Gendum Agus Supian. Kalau organik komitenya, saya sebagai ketua dan Kang Ferdian Brilian ketua harian. Jadi kalau pembagiannya karena ada ketua harian, saya ketua bulanan. Jadi setelah saya sekarang bekerja, nanti saya bekerja lagi bulan depan ya, kira-kira setelah selesai acara RUA. Jadi saya juga ketua bulanan. Untuk divisi lain, ada Departemen RUA dan Pilpres, itu urusannya di legal, di persidangan, terus pemeriksaan persyaratan capres juga.
dikelola sama Kang Tri Agung Dista, ada Kang Akhyar Rashid, Kang Aidil Panarang, Wahyu Yusran, sama Abdel Cindy. Itu berkaitan sama hal-hal yang sifatnya legal formal, SK, dan lain-lain ada di sana. Terus kemudian kegiatan yang sifatnya lebih ke acara ya, lebih ke acara kampanye, acara reuni, acara debat, terus acara webinar, ada juga nanti di rangkaian acara kita ada beberapa webinar yang diisi oleh beberapa pemateri dari luar, itu dikelola sama tim Kang Ibrahim Imaduddin, Hendrika, Kang Fajar Sidik, Adrisa, sama Isti. Dan kemudian ada tim yang menyiapkan sistem registrasi, sistem DPT, sistem pemilu, dan lain-lain untuk IT-nya, sama Mas Yusuf Rahmat Ridho, Sidik Aziz, yang mengelola di sana. Ada juga sponsorship, Mas Denny Charter dan Pak Abdul Rahman, ini sudah memantau dari sini bagian sponsorship. Ini struktur panitia, tapi sebenarnya ini panitia yang ada kita ketapkan di SK-nya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang lain membantu, kita tetap terbuka, jadi enggak hanya yang ini. Nah, kita masuk ke materi tahapan pendaftaran capres. Tadi siang atau tadi sekitar sore ya, sudah ada rilis tentang tahapan pencapresan di Instagramnya VAS Indonesia, dan ini beberapa juga sudah sempat di-share juga ke beberapa grup-grup yang juga di WhatsApp. Jadi tahapannya secara umum, pertama ada formulir bisa diambil dari web PAS RID atau bisa kontak nanti helpdesk. Kemudian ada biaya pendaftaran 25 juta yang di-store langsung ke rekening PAS di Bank Mandiri. Dan kemudian menyiapkan dana jaminan sebesar 100 juta bisa dalam bentuk cek tunai yang dititipkan ke panitia di Telyu Cafe ya, di kampus Telkom. Nah, kemudian juga menunjukkan adanya dukungan 100 alumni yang mendukung untuk pencapresannya, dan juga didukung oleh tim sukses minimal 5 orang yang untuk didaftarkan. Pada waktu pendaftaran, poin-poin ini yang perlu disiapkan. Selain juga visi misi program kerja yang akan dijalankan selama periode tahun 2021 sampai 2025. Ini tahapannya secara umum seperti ini. Nah, syarat capres pertama tentunya warga negara Indonesia, dan juga dia adalah anggota biasa Forum Alumni Telkom. Nanti ada penjelasannya apa saja anggota-anggota di PAS itu. Kemudian tadi sempat disebutkan sebelumnya didukung oleh minimal 5 orang tim sukses, dan kita akan memeriksa kalau ada tim sukses yang sudah terdaftar di salah satu calon, maka dia hanya bisa di satu kandidat, nggak bisa dukung ke beberapa kandidat. Sama juga didukung dengan 100 tanda tangan alumni, dan setiap alumni yang akan diberikan juga mendukung ke satu kandidat saja, jadi nggak bisa ke beberapa kandidat. Nah, untuk praktisnya nanti akan kita siapkan dalam bentuk mekanisme digital ya, jadi biar nggak perlu kertasnya harus dikelilingkan, kan agak repot juga mencari konsep tanda tangannya itu. Untuk formulir yang tadi udah bisa di-download dari web PAS ataupun diambil dari helpdesk, itu bisa diserahkan secara offline ke Telyu Coffee yang di kampus, atau janjian secara online ya. Secara online mau kapan penyerahannya, nanti tinggal disampaikan waktunya, kita siapkan mekanismenya. Kemudian yang tadi biaya pendaftaran 12 juta dibayar langsung ke rekening PAS, dan dana jaminan, ini angkanya kelewat tadi, sempat disebutkan yang sebelumnya ada 100 juta, bisa dalam bentuk cek tunai. Ini syarat pencapresan. Nah, kita menjelasin sedikit kenapa ada biaya pendaftaran dan uang jaminan. Jadi biaya pendaftaran itu digunakan untuk operasional kegiatan, mengingat
Memang kita menyiapkan ada tim sponsorship, tapi biasanya kalau kita masuk ke beberapa perusahaan, biasanya ada prosedur, ada proses, terus ada administrasi dan lain-lain yang perlu waktu. Jadi biar kita bisa berjalan lebih dulu, jadi bisa dibantu dari beberapa kandidat. Tentunya kalau nanti ada kelebihan dana akan jadi kas buat FAS sendiri ya. Kemudian untuk uang jaminan, sebenarnya ini namanya jaminan untuk kita pengen roda organisasi bisa langsung berjalan pada waktu nanti serah terima. Jadi ya 100 juta itu bisa jadi modal awal untuk kandidat yang menang. Kalau buat yang belum menang, tentunya akan langsung dikembalikan dana uang jaminan itu. Jadi dengan adanya dana awal itu ekspektasinya jadi organisasi bisa jalan tanpa nunggu atau bisa tanpa mencari dana lebih dulu dari tempat-tempat lain, jadi bisa langsung, harapannya organisasi bisa langsung berjalan. Itu sih pertimbangannya. Nah, untuk pendaftaran tadi sebutin bisa offline di Telio Cafe ataupun online. Kalau offline, nanti teknisnya tinggal tim sukses janjian dengan panitia, bisa menghubungi panitia atau lewat helpdesk atau lewat kita misalnya itu. Kapan rencana mau penyerahan kembali dokumen pendaftarannya? Nanti kita akan menyiapkan desk-nya, siapa yang akan menerima di sana, waktunya kapan, terus tentunya akan kita melakukan pemeriksaan awal. Kalau offline, berkas-berkas bisa langsung diperiksa di situ, mana yang sudah lengkap, mana yang belum. Kalau misalnya belum, nanti bisa dilengkapi sampai batas akhir pendaftaran. Terus kalau misalnya sudah, berarti bisa dinyatakan lengkap ya. Nanti kita berikan juga dokumen untuk ini ya, serah terima dokumen untuk bukti serah terimanya. Itu untuk offline. Kalau online juga sama, hampir mirip, hanya online kita siapin Zoom-nya, kapan janjiannya, kapan waktu yang mau digunakan, nanti kita siapkan Zoom-nya untuk serah terima. Dan tentunya kalau serah terima secara online masih bentuknya digital ya, filenya dikirim dulu untuk digital, kita akan periksa dulu dokumen-dokumennya dalam bentuk digital, tapi nanti bukti serah terima akan kita kirimkan setelah dokumen-dokumen fisik dikirim mungkin via pos ya, via pos atau via paket gitu ke alamat kampus atau alamat panitia di Telio Cafe. Jadi di sana kita akan setelah diterima barang lengkap, kita akan berikan bukti serah terimanya. Nah, kemudian untuk pola komunikasi kita sama tim sukses ya, tim sukses sama panitia, kita bukakan grup WA, nanti yang nyaman apa, grup WA apa Telegram. Kalau misalnya nanti di tengah jalan atau apa ada yang didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, mau dikoordinasikan, ini bisa juga intens di situ. Jadi kenapa dibikin grup? Harapannya kan kalau misalkan nggak hanya satu orang, semua bisa saling backup ya. Nanti kita siapin grup yang sifatnya umum atau grup yang khusus ya per pihak, per kandidat, kita bikin grup di sana untuk memudahkan koordinasi. Itu teknis pendaftarannya. Kemudian untuk penetapan dan pengundian, nah batas akhir kan 13 November. Batas akhir pendaftaran berbarengan dengan waktu untuk rencana pengundian nomor urut. Jadi kita tunggu sampai jam 12 siang untuk pendaftarannya. Kemudian kalau sudah lengkap kan kita panitia perlu melakukan verifikasi ulang, dicek lagi mana yang sudah lengkap, memenuhi syarat untuk ditetapkan capresnya. Tadi kan masih bakal calon ya, bakal calon presiden. Setelah diverifikasi ulang dari hasil yang masuk, baru kita tetapkan capres. Nah setelah tetapkan capres kita akan melakukan kegiatan pengundian nomor urut. Mungkin bisa sorenya langsung atau bisa jadi malam, tapi di hari yang sama tanggal 13.
Gitu. Setelah itu ya bisa sudah mulai masa kampanye sampai ke beberapa hari sebelum pemilu ya. Itu. Nah, kita masuk ke materi lain yaitu anggota FAS. Ini berdasarkan anggaran dasarnya FAS tahun 2016 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa anggota FAS itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu anggota biasa itu semua orang yang pernah tercatat sebagai alumni dari kampus, entah dari STT Telkom, IT Telkom, terus kampus Politeknik, STMB, terus ada juga seni rupa, dan yang terakhir dengan kampus Universitas Telkom. Jadi yang pernah tercatat kita anggap sebagai anggota biasa. Gitu. Nah, kalau berdasarkan anggaran dasar untuk yang disebut dengan anggota aktif itu yang setelah dari anggota biasa dia mendaftarkan diri dan nanti diberikan nomor anggota. Sebenarnya ada juga satu lagi anggota kehormatan, yang diberikan dari pengurus atau ini kepada pihak-pihak yang berjasa. Tapi kalau yang secara umum untuk teman-teman alumni biasanya anggota biasa sama aktif ini. Ini tentang keanggotaan. Nah, dari data anggota ini tentunya kan kita perlu melakukan verifikasi. Apa benar yang mendaftar itu atau benar yang nanti akan melakukan pemberian hak suara atau hak memilih itu adalah alumni. Makanya kita melakukan validasi keanggotaan. Teman, validasi kita mungkin cukup sederhana saja. Tinggal melampirkan nama, NIM jurusan dan tahun masuknya di form yang kita siapkan. Nah, kemudian akan kita cek dengan data. Kita sudah punya data 50.000 lebih ya, data alumni yang kita validasi datanya valid nggak, nama yang dimasukkan sama NIM-nya ada kemiripan nggak gitu. Nah, untuk proses komunikasi lanjut kita tambahkan data email sama nomor WhatsApp yang terbaru. Sebenarnya dulu sih pernah ada, hanya mungkin ada update ya, email kadang berubah. Beberapa email ada yang email masih menggunakan email kampus di database-nya, telepon mungkin sudah berubah gitu kan. Jadi perlu kita siapkan untuk update data untuk ininya, email sama WhatsApp-nya. In case kalau misalnya data itu tidak ditemukan, kita perlu data-data pelengkap, misalkan kalau teman-teman punya foto ijazah, foto KRS atau foto apapun yang menunjukkan nama dan NIM-nya, maka bisa diajukan untuk data pelengkap ya, data pelengkap. Nanti kita verifikasi lagi ke kampus, oh nama ini ada enggak, ini ada enggak gitu. Untuk melakukan verifikasi. Nah, ini tentunya akan perlu waktu untuk case-case tertentu. Karena kampus ini sudah berapa tahun ya? 20 tahun lebih tentunya kan. Tentu mesti ada aja data yang tercecer, ada yang nggak kebawa gitu kan. Nah, kita perlu ada mekanisme kalau misalkan data di luar 50.000 tadi ada juga yang belum masuk gitu. Jadi kita perlu melakukan verifikasi untuk suaranya. Nah, kita masuk ke kegiatan sidang RUA dan pemilu yang tadi sudah sebutin dari tanggal 4 sampai 5 Desember rencananya bulan depan. Untuk rapat umum anggota diselenggarakan tanggal 4 sampai 5 di kampus Telkom. Nanti bisa kita siapkan bisa hybrid, bisa juga hanya di kampus atau apa, nanti kita lihat untuk ininya. Gantung kondisi di lapangan nantinya. Agendanya adalah laporan pertanggungjawaban, terus pembahasan ADART, juga ada usulan perubahan, terus kemudian pemilihan presiden. Nah, ini masih dalam rangkaian. Jadi RUA itu rangkaiannya panjang dari laporan, terus pembahasan ADART, terus dan lain-lain sama pemilihan presiden. Untuk khusus pemilihan presiden kita selenggarakan di tanggal 5, itu hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 5. Kita
pengennya hybrid, jadi ada offline-nya yang disediakan di Telkom, di Telyu Cafe, kita sediakan di sana. Kalau misalkan ada beberapa lokasi lain, misalkan di Jakarta, di Aceh, atau di mana pengen menyelenggarakan offline, sambil kumpul-kumpul sama temennya, sambil ketemu lagi gitu kan, mungkin bisa disiapkan, nanti tinggal, cuman mekanismenya nanti perlu bagaimana kalau ada mekanisme untuk pengusulan lokasi TPS itu seperti apa, nanti akan kita coba tetapkan ya seperti apa mekanismenya. Karena tentunya kan masing-masing kandidat harus bisa menyiapkan saksi di sana juga. Jadi perlu ada pengecekan juga. Selain itu juga kita siapin juga secara online ya. Kalau untuk yang nggak bisa hadir secara fisik, secara offline, bisa juga masuk ke online. Nah, ini sistem sedang disiapkan oleh tim TIK. Semoga lancar sampai waktu pelaksanaan. Ini sistem pemilunya. Nah, kemudian kalau relawan kita masih membutuhkan beberapa support dari teman-teman semua. Kalau yang ada yang masih pengen terlibat di kegiatan, bisa interaksi, kita perlu ada beberapa titik yang masih perlu dukungan sama teman-teman. Kemudian kita juga perlu list misalkan, oh saya punya ini, saya tergabung di WhatsApp grup alumni angkatan misalkan, atau grup alumni yang kerja atau apa, dan kita perlu ada data-datanya. Kita sudah ada juga data-data awal. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa menambahkan, ini fungsinya untuk nanti fungsi distribusi informasi. Jadi selain kita siapkan di channel-channelnya kita juga coba broadcast ke beberapa grup-grup yang tempat alumni yang ada gitu. Jadi semoga ini bisa jadi efektif, bisa cepat menyebar, dan bisa cepat ininya terbagi distribusi gitu. Ini relawan. Nah, untuk channel informasi yang secara resmi ada di website sama di Instagram. Untuk channel-channel lain sifatnya mendukung ya, mendukung. Jadi setelah informasi resminya akan kita posting dulu di Instagram dan website. Biasanya kalau Instagram lebih cepat ya, kita posting dulu, nanti baru link itu akan didistribusikan ke tempat-tempat lain. Itu akan flow informasinya akan seperti itu. Partai donasi, kalau ikut mau bantu donasi, kita bisa menerimanya, bisa ke rekening Mandiri kalau misalnya teman-teman mau bantu. Ada kontak personnya, ada sama Kang Ferdian. Baik, demikian untuk materi sosialisasi hari ini. Mungkin kita harapkan lebih banyak diskusi ya, atau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Mas Dedi Nofrandianto sebagai Ketua Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemilihan presiden Informatika 94, S1 Informatika 94, yang pada awal acara mengaku-ngaku baru lulus. Masih ada 19-nya. Oh, masih ada 19. Angkatan 2019 ya. Oke, baik, di sesi setelah sosialisasi ini, teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi, dan kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Ada fitur raise hand nggak ya, atau ngechat dulu begitu? Bisa raise hand kan ya? Nanti biar enak bisa di spotlight ya. Atau... Oh iya, ada raise hand. Nanti admin spotlight. Kalau nggak ditodong aja, kita tunjuk. Tayangan ini akan di republish di akun YouTube-nya FAS. Ya, jadi kalau ada yang sempat terlewat, ini bisa menonton ulang di akun YouTube-nya FAS. Apa kabar Mas Wahyu? TI 93.
Harus ngegas ini, Assalamualaikum. ngegas ini. Waalaikumsalam. Waduh. Ini ngegas Ya, pengen ikut nyimak dulu lah. Ya, Cuma menarik ya. Ya saya berharap pesta demokrasi berapa nih? Berapa tahunan sih kita nih? harusnya 4 tahunan, 4 tahunan. 4 tahunan ya. Hmm. Ya setelah sekian lama saya nggak ikut forum FAS. Ya saat ini saya sempatkan pengen ikut, pengen tahu seperti apa. Sama terkait dengan tadi ya proses hibrid atau online. Saya sih mengusulkan kalau misalnya sesuai dengan kampus kita ya, apapun resikonya akan ada serangan seperti pilpres sebelumnya, data dan loading dan sebagainya. Ya inilah tantangan, challenge ya. Menurut saya pilpres itu sebaiknya dilakukan secara online. Jadi tetap walaupun ada tatap muka, misalnya kumpul-kumpul, tapi prosesnya tetap online voting ya. Nah ini tantangan teman-teman lah, bagaimana membuat sistem keamanannya ya, supaya tidak ada serangan. Karena kalau kita kampus yang mengklaim kampus IT takut ada serangan, ya udahlah, lepas aja atribut kampus IT kita gitu kan. Ya kita harus berani gitu ya menampilkan supaya ini bisa misalnya menjadi model atau jadi ya menjadi kebanggaan kita. Kita memang konsisten melaksanakan itu ya. Karena kalau prosesnya harus offline, pertama partisipasi alumni pasti akan sedikit ya. Itu udah pasti. Di dalam dalam suasana kita yang masih ya seperti inilah, kita tahu semua ya, partisipasi alumni masih minim seperti sekarang. Kalau kita harus offline rasanya pasti akan sedikit. Tapi kalau bisa difasilitasi dengan secara online, entah lewat WhatsApp, website atau apalah, ya tentunya akan lebih banyak teman-teman yang mau berkontribusi atau ikut partisipasi lah menyampaikan suaranya. Itu mungkin yang tolong teman-teman panitia untuk dipertimbangkan sekali ya. Jadi kalau bisa maksimal dilakukan secara online. Kalaupun ada niatan kita melakukan kumpul-kumpul, itu sifatnya hanya mendukung atau ikut meramaikan atau apalah seru-seruannya ya. Tapi proses pilpresnya saya berharap online. Mungkin itu masukan dan usulan saya, Mas Dedi sama Mas Ferdi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Atur nuhun Mas Wahyu untuk masukannya. Ini memang sebenarnya sesuai ya. Ketua pelaksananya IF begitu ya. Jadi memang kayaknya memang perlu ini memang online begitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Wahyu untuk masukannya. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan yang sama atau berbeda atau lebih variatif? Bagus. Saran masukan. Ya, Mas siapa nih? Mas Heru ya? Mas Heru. Keren, luar biasa nih. Siap, Mas. Alhamdulillah. Mas Heru, punten, angkatan dan jurusan mungkin, Mas? Saya teknik elektro, yang dari penjenjangan, yang dari pegawai. Pegawai Telkom. Baik, Mas Heru. Siap. Yang dari rombongan teman-teman Telkom yang tugas belajar. Dulu yang ngawasi ujian penjenengan semua. Tahun pertama ini berarti. Iya. Ini sangat bagus, demokratis dan menjadi contoh untuk pelaksanaan pemilu yang bersifat aktif, bebas dan rahasia. Serta ini sesuatu yang teknologi IT yang canggih. Jadi ini sangat bagus, pertama dari sisi demokratisnya, kedua dari sisi IT-nya, ketiga dari sisi partisipasi teman-teman semua biar ikut serta dalam pemilihan ketua maupun kepengurusan FAS, Presiden FAS yang akan datang. Ini sangat bagus, sehingga ini teman-teman panitia maupun yang ikut serta ini nantinya bisa berpartisipasi aktif untuk pelaksanaan pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Sudah nih cakep nih sampai proses pembelajaran. Jadi ilmunya teman-teman dipakai semua nanti. Selamat, sukses. Senang saya dengarnya dari tadi.
Siap. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan lancar, sukses. Amin. Kami penjenjangan yang Alumni berjumlah STT ada yang udah jadi bupati, Pak. Angkatan 2005. iya kan? Sudah ada yang jadi Bupati bupati. di Sumatera Utara. Oh, itu teman alumni kita. Siapa? Sumatera Ada Utara. siapa yang mobilnya paling mewah dulu di kampus? Yang mobilnya orange itu mobil sport. Oh iya. Udah ada yang berhasil Pak jadi bupati. Oh, nggih, alhamdulillah tuh sudah terjadi kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman Telkom University yang dulu kita namanya STT, kemudian IT Telkom, kemudian sekarang Telkom University, setelah tadi rektor maupun Kofi kita udah berjalan 2 tahun, mudah-mudahan semakin menjadi role model lah Telkom University untuk perguruan tinggi di Indonesia. Amin. Ya, kita sangat senang alumni-alumni dulu zaman kita bangun awal Samsul Ulum maupun kampus kita tercinta berapa puluh tahun yang lalu. Jadi selamat, sukses, mudah-mudahan lancar. Amin, Pak. Itu ada Pak TW juga tuh, Pak TW Juniarto dari Jawa Tengah itu, dari Boyolali itu Pak TW. Siap. J, matur nuwun sangat, sukses, bismillah. Siap. Biar Mohon doanya, Pak, biar lancar, Pak. Nggih. Terus siapa aja calon presidennya? Ini baru dibuka, Pak. Secara resmi belum kan, Pak? Nanti tanggal 13 baru kita ini. Oh, kok Ahmad nggak ikut? Ahmad nggak ada, nggak kelihatan. Ahmad. Kayaknya lagi acara nggak? Tadi janji mau ikut juga sih, Pak. Iya, dipanggil tuh Ahmad. Jangan ngumpet aja kata Pak Heru, biar ikut. Katanya lagi paralel acara juga tadi, Pak. Okay. Dulu kan waktu kita mau bentuk itu kan karena Gajah Mada punya, ITB punya, UNPAD punya. Waktu kita mau membentuk itu dulu rasanya ragu-ragu, jangan, pasti nanti akan terjadi ini karena akan ada untuk kekuatan kita kan setelah kita alumni mencari ke seluruh dunia ini kan perlu organisasi Pak ya, wadah Pak ya, siap. Perlu warna, dan ini sangat penting karena ini mengatur tentang kekuasaan, baik hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan institusi kita, kampus, rektor maupun perangkatnya, dengan JPT, Yayasan Pendidikan, maupun dengan teman-teman alumni. Udah cakep banget ini. Sip. Ya. Kami doakan biar lancar. Amin. Oke, saya mewakili teman-teman penjenjangan, nanti tak sampaikan deh. Siap. Kita ada 1000-an lebih lah, 1700 sekian gitu. Yang dari penjenjangan itu. Ya. Oke, nanti bisa dibantu tadi Pak, penjenjangan link Telkom. WhatsApp grupnya atau apa Pak? Tadi kita bantu untuk broadcast sosialisasi kalau ada beberapa kegiatan. Sip, saya sama Mas TW satu grup kok di FAS Jateng DIY. Oh, siap. Mas Eka, Mas TW, ya, satu grup. Mudah-mudahan lancar. Terus nanti saya usul presiden yang baru untuk sosialisasi seluruh Indonesia. Jadi misalkan yang tinggal di mana langsung bentuk di situ. Bentuk, misalkan tinggal di langsung bentuk, nanti kita support dari pusat sehingga kita semuanya terdeteksi. Kalau di Mas ada chapter Pak namanya Pak? Nggih, chapter nggih. Dulu di Aceh atau di Sumatera ya sempat ada pembentukan juga. Di Medan sempat ada pembentukan. Nggih, seperti kita bentuk yang tinggal di Jateng DIY ada. Iya. Kan lumayan tuh teman-teman nanti kalau misalkan mau datang ke Jateng apa di Jogja, nah kita support. Teman-teman mau datang di Sumatera, kita support. Datang di Palembang, datang dimanapun ada alumni kan, sejengkal tanah air Republik Indonesia ada alumni. Apalagi kita sudah banyak. Nanti minta data aja, kita udah puluhan ribu nih mungkin. Siap. Karena dulu waktu modal pertama itu kita sama Pak Cacu, karena kita orang Telkom cuma dikasih 1 komputer sama 2 rem kertas, sudah cari sendiri untuk mahasiswa dan ini. Nah kita ya waktu itu manajemen itu ya udah Pak Bambang Hidayat, ya udah kita nerima Telkom aja biar nerima uang cash and carry. Setelah terima uang cash and carry, nah itu kita puter. Kemudian terima teman-teman yang dari
lulusan SMA langsung. Jadi alhamdulillah senang saya mendengar ini. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin, Pak. Amin. Oke, kita doain. Nanti kita support lah untuk Siap. penjenjangan di teman-teman di Telkom. Baik Baik. yang sudah pensiun maupun yang masih dinas. Siap, siap, Pak. Oke, ada 21 angkatan dulu Iya, sampai yang sekarang udah lumayan. penjenjangan itu. Oh, nggih. 21 kan, Pak? 21 angkatan ya. Baik, Nggih, baik. bismillah. Baik. Mungkin Nggih, Mas. monggo. Selamat Ah. matur nuwun, selamat sukses panitia. Lancar nggih. Terima kasih. Sip. Baik, Luar biasa nih. Mas, siapa? Mas Iman. Apa kabar Mas Iman? Sehat. Oh, udah nyampe Jakarta seperti ini. Ada barusan, udah nyampe. Ya. Mau mau ngasih saran. Baik. Silakan. Untuk mungkin nanti di salah satu saya pajang juga untuk informasi ini di ruangevent.com yang punya saya juga tuh. Sama kalau mau nanti di sistemnya webinar, nanti saya bikin page khusus di ruangwebinar.com juga. Nanti khusus untuk pemilihan. Jadi yang bisa membuka akses link itu hanya alumni kita, mungkin seperti itu konsepnya kalau mau. Keren. Oke, baik. Ini tawaran publikasi dan Ya. akses ya. Ya. Baik. Tambahan aja sih. Kalau dari penjelasan atau presentasi itu sudah cukup bagus, tinggal dieksekusi aja. Oke Mas, terima kasih masukannya. Diizinkannya. Oke, yuk. Oke, baik, terima kasih. Mas, ada yang open cam lagi Mas Arki nih. Iya, nih udah nunggu nih. Waduh, apa kabar Mas Arki? Di spotlight aja, di spotlight. Ada Om Ayu, gua nggak berani lah ngomong tuh bos gua itu. Aduh. Sama sekjen. Enggak lah, gua cuma Bro Arki, gue diperintah untuk ikut monitor biar katanya Bro Arki nggak terlalu galak katanya. Ya udah gue ikut monitor. astaga. Ya iya, kalau udah Mas Yasa, Mas Ayu nongol, gue mending diem. Monggo. Yuk, yang lain yuk. Urun rembuk. Ini ada Sampaikan. Jaka nih. Wih, Jaka. Mana? Oh, ada Mas Jaka Arya Pradana, Dulu paling vokal nih di FAS. Big Data Expert ya. Saya denger aja, ya udah. Oh, siap. Waktu zaman kepengurusan siapa itu Bro? Yang paling galak ya. Pas pemilu. Pas pemilu aja ramenya, setelah itu selesai. Ya tapi nggak apa-apa lah. Momen 4 tahunan ini ramenya 4 tahunan udah bagus. Iya, nggak apa-apa. Makanya kita ramekan lagi. Nah, makanya ini ya, mohonlah difasilitasi supaya bisa muncul Mas, semua. Slide yang tadi bisa di-share di ini nggak sih, di chat ini nggak sih Mas, biar bisa download Bisa. slide presentasi tadi. Oke. Ditaruh di drive bisa. Iya tuh, saya tadi nggak telat gabung, jadi nggak Iya, tahu tadi ketentuannya seperti apa tadi untuk calon presidennya. Karena rumornya katanya harus ada deposit segala gitu ya. Loh, bukan nggak? rumor Mas, sudah diumumin ini. Oh, udah ya. Sudah resmi. Oke. Cuma tadi agak siwar matanya kalau ngeliat jumlah-jumlah gitu. Aduh. Nah, makanya. Memang kayaknya panitia berharap profil presiden pas ini triliuner atau miliuner. Kenapa sih Tapi panitia kan kalau ada Pajero aman lah. Segitu mah kecil itu. Agia nggak nyampe. Maksudnya Mas, kan presiden pas tuh nggak dapat apa-apa, terus Iya. kerjanya susah, tanggung jawabnya berat, kenapa harus dibebani syarat yang berat sih Mas? Kalau syarat yang berat itu tergantung yang merasanya mungkin kali ya. Ini 25 juta kan lagi pandemi gini ya, berat lah nyalonin. Namanya juga organisasi. Oh iya, sama boleh tambah lagi? Siapa? Kan Pak. Silakan Pak. Kebetulan kita ini kan untuk Telkom University itu kan memiliki
induknya di YPT itu ada TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tingginya banyak nih. Ya, Pak. Nah, coba nanti kalau bisa yang pegang telekomunikasi di Indonesia maupun di dunia itu alumni-alumni kita sendiri, keluarga besar kita sendiri. Amin. Amin. Nah, ini dulu harapan kemarin kan saya megang ketua yayasan di Cirebon nih yang boarding school itu, yang Oh, iya, Pak. SMP, SMA, SMK Telkom di Cirebon. Nah, kemarin saya sampaikan ke Pak Adi Wijaya untuk yang sekarang ini coba kita konekkan sehingga kalau lulusan untuk SMK itu pegang yang jajaran operasional, kemudian lulusan Telyu di leader yang di tingkat atasnya. Nah, sehingga jajaran telekomunikasi yang ada di Indonesia maupun di dunia, keluarga besar kita semua, kenal semua. Huawei, Telkom, Indosat, apapun di perusahaan-perusahaan IT dan teknologi telekomunikasi maupun yang baru, startup dan lain sebagainya, kalau bisa alumni kita semua itu luar biasa, Om Ferdi sama Om Deddy. Siap. Amin. Nah, ini coba kita create seperti itu sehingga kita jaringannya semakin kuat untuk IT dan teknologi segala telekomunikasinya kita semakin kuat. Nah, inilah pentingnya FAS, keberadaan FAS ini. Keberadaan FAS. Makanya saya sangat senang nih tadi, masuk ada undangan ini nih, saya langsung masuk. Sangat penting ini karena demokratisasi kan dan update terus. Betul. Dan saya rasa nanti kalau untuk hal seperti ini dari rektor maupun dari YPT, insya Allah mensupport lah kreativitas kita semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Amin. Saya lulusan 99 kalau nggak salah. 99 ya. Ya 99. Masuk Nah, ini sangat senang. Satu berarti, Pak ya? Nggih, kemarin kami di STT waktu masih namanya, kemudian setelah megang ketua yayasan, kita koordinasi sama YPT terus dan sama rektor. Jadi artinya alhamdulillah, jadi alumni kita ini sudah luar biasa dan nanti mudah-mudahan yang baru sesudah terbentuk dikasih programnya edukasi kepada seluruh alumni seluruh Indonesia, sehingga kalau bisa seluruh kabupaten kalau bisa punya cabangnya, punya alumni. Nah, ini sangat luar biasa karena saya perhatikan semakin jadi kampus idaman di kampus kita sekarang ini. Jadi mungkin tiap kabupaten insya Allah ada mahasiswa kita. Nah, ini bagus, sangat menarik. Teman-teman yang baru-baru itu bisa kita optimalkan sehingga nanti Presiden FAS itu benar-benar mereka jadi seorang leader betul, menggerakkan seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Leader yang tak betul ya, nanti banyak saya bantulah nanti yang untuk yang senior maupun yang adik-adik sehingga kita bisa semakin kuat. Siap. Amin. Nanti data alumni bisa minta sama Bu Yuli apa minta di kampus ya? Di kampus lah bisa kita itu kan kita perbesar lagi dan kita adakan Zoom setiap 3 bulan sekali Presiden FAS komunikasi sehingga say hello semua kan. Betul. Mudah-mudahan saya doakan biar kita besar, nggak kalah dengan ITB, Gajah Mada, UI maupun BINUS dan lain sebagainya. Amin. Sukses. Dan penjaringan semua lah. Ini leader semua nih, seorang leader semua yang hadir di sini nih. Alhamdulillah. Sejak zaman kuliah dulu sudah terlihat. Nggih, monggo matur nuwun ya. Pak ya. Sukses. Iya, Pak. FAS. Makanya dulu kita namakan FAS, Fatona, Amalak, Sidit dan Tablek. Waduh, dengan agama tertentu nih kayaknya. Iya. Mudah-mudahan tahu itu. Sukses. Ya, terima kasih Pak. Jadi matur nuwun, selamat panitia dan teman-teman semua berjumlah. Coba FAS namanya FAS. Namanya sukses. Uang kas nggak susah. Mas Wahyu juga ada. Nggih. Siap Pak. Ya Pak. Nggih. Karena yang ngawasi kita semua waktu ujian
dulu. Nah, dapat honor pengawas Matur nuwun. nih. Iya, Ya, Pak. pengawas semua nih, mantan pengawas kita nih. Sip. Siap. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat istirahat, Pak. Steering komitenya nggak ada yang hadir ya? Steering komite. Emang presiden boleh steering committee ya? Gue penasaran gue. Emangnya nggak boleh? Emang dulu Ya? nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Pelindung. Pelindung. Oh iya, steering komite yang berperan sebagai pelindung berarti. Kalau mantan presiden boleh di steering Boleh. committee. Kalau lagi menjabat sekarang, apalagi mungkin mau mencalonkan nggak? Ya kan panitia awal dulu, nanti masalah tinggal mundur lagi kayak dulu ya begitu kan? Kita ganti yang lain siapa? Mau menyampaikan Mas Bagus Ruli? Wah, enggak, saya Ada cuma Abbas tuh. pengen lihat Dan mukanya lapas gitu. lagi. Udah. Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Oke, maka silakan buat yang mau memberikan bertanya, memberikan usul. Mas, itu form pendaftarannya udah bisa di-download di website per sekarang ini. Belum, besok. Ya, mundur lagi. Nggak apa-apa. Kayaknya ini bro, Fas lagi ada nih, grup mood Telegramnya nggak, semangat banget nih. Langsung nyalon nih bro. Bro. Mau malam ini, Apa yang Ya mau udah disalon? siap Rambut tiketnya. begini apa yang mau disalon? Mau nanya nih Pak, Siap. untuk sebaran alumni ini Fas ini ada grup ininya nggak Pak, Telegramnya Pak? Kan kalau di WhatsApp tuh limit Pak. Ya. Ada. Biasanya Ya. ngumpulnya kan ke lebih ke interest tertentu. Oh gitu Pak. Interestnya. Oke, siap. Kalau Telegram ada. Cuma Oke, misalnya kan siap, yang siap. terlalu besar ada yang ini ya, ada yang mau join atau enggak gitu kan. Mereka lebih senang ke ngumpul yang teman yang mereka kenal, kayak angkatan, Oke. kayak ini. Siap, Makanya siap. akhirnya ya WhatsApp lagi. Ada kok, Telegram juga ada juga Pak. Tapi kalau all in one semuanya yang campur gaduh-gaduh nggak ada Pak? Ada namanya Fast Universe di Telegram kalau mau dicari. Oke. Cuman sudah lama nggak aktif juga kayaknya. Siap. Yang paling banyak bergabung mungkin Facebook kali ya bro ya. Facebook 4 sampai 5.000. Hampir 5.000 kan nggak dipanasin lagi kan? Iya. Ini kan member sudah 60.000 lebih kan. Ini soalnya Mas, dipanasin. dominasi STT-nya terlalu kuat. Jadi kayaknya yang lain tuh nggak ngerasa itu jadi grupnya dia. Ada kok ini yang bukan STT di sini juga ada Pak. Iya, tapi kalau yang di grup Facebook itu tuh Oh iya, karena mungkin awalnya. awalnya. Kan Facebook kan nyari friend-nya ya, friend yang di situ siapa. Atau dominan yang berkomunikasi di situ. itu lagi. Padahal kalau alumni STC itu lebih tua loh daripada alumni Iya, STT. lebih lama setahun dari STT. Ada Uda Refki. Silakan udah nyalon dong udah. Siapa Dir? Izin. Siap, ada yang ini saling sharing gantian. Kalau agendanya kita sosialisasi udah selesai nih, udah tinggal kita merespon, kita berdiskusi apa yang perlu di. Oh iya. Ini gini nih, ini panitia beneran atau panitia prank? Maksudnya mau tanya nih saya nih. Apa tuh bedanya Pak? Enggak, maksudnya gini, kalau memang beneran panitia, tunjukin bukti-buktinya. Iya. Ya, jadi gini, jangan sampai nanti calonnya udah sibuk-sibuk daftar, gatonya enggak, aslinya bukan Mas Dedi panitianya. Itu ada angkatan 92 panitianya. Nah, kalau kayak gitu gimana? Masa ini jaminannya beneran fast ini nih apa nih? Kita nggak tahu nih, ini beneran fast apa kita lagi di prank.
Masuk kemari, undangan masuk kemari itu merasa sebagai apa begitu? Ya, Bener mungkin Mas. maksud Bro Ark itu segera dilengkapi dengan legitimasinya, legalitasnya. Jadi harusnya dibuatkan SK dari Presiden saat ini yang menunjuk bahwa susunan kepanitiaan untuk rapat umum anggota dan pilpres ini gitu kan. Nah itu ya kalaupun sekarang belum ada ya segera dibuat aja. Jadi kan Termasuk syarat-syarat capresnya Mas. kan Kalau dulu proses tadi yang ada dulu di ya presentasi ya. sharing ini aja mungkin Siap. dulu yang saya Zaman terlibat sama Mas Abri segala macam lengkap ya Mas ya. jadi kita selalu buat SK gitu ya, SK tentang panitia, SK tentang syarat-syarat gitu Tata kan. cara. Nah itu tolong dilengkapi, jadi biar ada legalitasnya, mungkin itu ya. Iya, setuju. Kalau SK sama syarat udah disiapkan, memang belum dipublish saja sih. Tadi kan di presentasi kan sempat yang slide panitia ya. Tadi ada SK-nya nomor berapa, tanggalnya 20 September kemarin, bulan kemarin. Soalnya sekarang juga gini Mas, di Kumham itu sekarang semenjak banyak kepengurusan ganda, mereka tuh ngecek banget ADART. Jadi nanti jangan sampai ada masalah juga di masalah quorum Munas. Pokoknya itu harus dibaca banget syarat-syarat quorum untuk mengubah anggaran rumah tangga apa, atau ketika dibuka proses pengecekan quorumnya itu seperti apa. Karena semenjak kasus yang Demokrat, terus kemudian Dekopin, itu Kumham itu sekarang benar-benar strict. Tiap kali ada perubahan kepengurusan, dia udah pendekatannya, saya nggak percaya sebelum saya tahu ini benar. Nah, jangan sampai nanti, dari sekarang juga udah digandeng notaris siapa yang akan mendampingi kita dalam rapat umum anggota, Om. Oke. Menarik. Gitu. Nanti ada pas perjuangan kayaknya. Nggak ada gunanya juga sih bikin pas perjuangan, cuma jangan sampai nanti udah syaratnya berat, administrasinya kacau, nggak diakuin. Aduh. Di prank banget itu Pak. Asli, prank habis. Asli di prank habis. Jadi buat apa pas perjuangan? Jadi mumpung kita pegang IG aslinya, kita bisa ngeprank ya. Iya lah. Mumpung kita jadi admin grup juga kita bisa ngeprank. Iya lah. Orang admin grup yang asli ada Mas Wahyu di sini. Iya. The owner of Pas IT Telkom. Mas Wahyu kayaknya masih jadi admin nulis dulu, kalau yang hijau enggak ya. Yang mana? Admin di mana? Facebook ada 2 versi kan kalau nggak salah? Yang IT Yang Telkom, lama sama yang baru ini. Yang lama baru, Mas Wahyu. Iya, kalau yang lama kayaknya saya masih admin, tapi kalau yang baru kan enggak gitu. Tapi kan jadi admin nggak neko-neko kan kita. Iya, kita kan damai. Iwan Zainuri posting apa juga kita boleh ini Mas. Slow aja kita. Slow aja. Kecuali pas pilpres dikunci. Bentar lagi dikunci nih kayaknya nih. 2024 pilpres yang beneran. Kalau yang ini sih enggak. Terus Mas, tambahin juga itu kalau calon nggak ada yang daftar, Mas bakal gimana? Perpanjangannya itu diatur di dalam keputusan apa? Siap. Terus kalau calonnya cuma 1, itu dianggap pemilunya bisa terlaksana atau enggak? Tuh. Kalau misalkan cuma 1, terus apa mau dipermalukan dengan lawan kota kosong, misalkan kayak gitu ya, atau langsung aklamasi. Nah maksud saya itu di dalam kayak ibaratnya itu kan tata negara ya kalau menginduknya. Nah itu semua skenario itu tuh ada dasar hukumnya, ada dasar pengambilan keputusannya. Jangan sampai nanti gagap nggak mengantisipasi gitu loh, nggak mengantisipasi terus akhirnya nggak legitimate calonnya. Makanya usulin dulu deh daripada buka jurusan
perhotelan tuh tell you buka jurusan hukum dulu aja. Biar ada alumni